Perkenalkan, saya Melati Aulia, NPM 1910013411181. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bung Hatta, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran Matematika 1 dengan dosen pengampu Bu Arlina Yuza, SPD, MPD. Sekian untuk perkenalkan, mari kita lanjut ke materi. Pertama kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Sebelum kita masuk ke dalam kurikulum 2013, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum 2013 ialah kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 itu sendiri ialah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dari integrasi adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasi keterampilan, tema, konsep, dan topik. Dengan kata lain, kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kurikulum 2013, diantaranya yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Mari kita bahas satu persatu aspek yang terdapat dalam kurikulum 2013. Yang pertama pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan pada kurikulum 2013 masih sama dengan aspek kurikulum yang sebelumnya, yakninya masih pada penekanan tingkat pemahaman siswa dalam hal pelajaran. Nilai dari aspek pengetahuan bisa diperoleh dari ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013 tersebut, pengetahuan bukanlah aspek utama seperti pada kurikulum-kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan aspek baru yang dimasukkan dalam kurikulum di Indonesia. Keterampilan merupakan upaya penekanan pada bidang skill atau kemampuan. Misalnya, pada kemampuan untuk mengemukakan opini pendapat, berdiskusi atau bermusyawarah, serta melakukan presentasi. Aspek keterampilan itu sendiri merupakan salah satu aspek yang cukup penting. Karena jika hanya dengan pengetahuan, maka siswa tidak akan dapat menyalurkan pengetahuan yang dimiliki sehingga menjadi teori semata. Yang ketiga, sikap. Aspek sikap merupakan aspek tersulit untuk dilakukan pada penilaian. Sikap meliputi perangai sopan santun, adab dalam belajar, sosial, absensi, dan agama. Kesulitan penilaian dalam aspek ini banyak disebabkan karena guru tidak setiap saat mengawasi siswa-siswanya, sehingga penilaian yang dilakukan tidak begitu efektif. Ada dua teori pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Pada teori belajar behaviorisme ini, berkonsentrasi pada perilaku yang terbuka atau perilaku yang tampak pada siswa yang dapat diukur secara kuantitatif. Teori ini dapat membuat siswa lebih pasif, sedangkan guru menjadi aktif. Pada teori behaviorisme ini bisa dikatakan sebagai teori yang tidak mampu menjelaskan masalah secara kompleks. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman atau
atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau dengan hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dalam proses belajarnya pun, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dengan bahasa sendiri dan berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa dapat lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Tujuan pendekatan saintifik adalah untuk mencapai pembelajaran secara efisien, efektif, dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Pendekatan saintifik ini sangat cocok untuk siswa yang mudah jenuh atau malas untuk mendengarkan penjelasan guru. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran 4, proses pembelajaran terbagi atas 5 pengalaman belajar pokok yang dikenal sebagai 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Dan berikut kita akan membahas satu persatu dari 5M tersebut. Yang pertama, mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, menyimak, melihat, dan mendengar. Yang kedua, menanya. Menanya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan yang berupa eksperimen, membaca buku dari sumber lain, mengamati objek, dan wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam mengumpulkan informasi adalah mengembangkan sikap, teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, serta kemampuan mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengelola informasi. Mengelola informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa mengumpulkan informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari hasil kegiatan mengumpulkan maupun dari hasil kegiatan mengamati. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, dan bekerja keras. Yang kelima, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang menyampaikan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Baiklah, sekian dari penjelasan kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Selanjutnya saya memiliki sebuah video pembelajaran matematika sekolah dasar yang menggunakan pendekatan saintifik. Di video tersebut kita akan mengetahui model pembelajaran apa yang digunakan dan menganalisis fase-fase apa yang terdapat di dalamnya. Setelah dianalisis, ternyata video pembelajaran matematika sekolah dasar ini menggunakan model pembelajaran secara langsung. Di dalam video tersebut ada 7 fase model pembelajaran secara langsung. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran pada siswa. Dengan cara memberitahu materi pembelajaran hari ini tentang bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Pada video diperlihatkan guru sedang memperlihatkan salah satu bangunan datar kepada siswa untuk mengingat pembelajaran yang telah berlalu. Guru tidak hanya menanyakan bangun datar apa yang sedang dia pegang, tapi juga menanyakan rumus untuk mencari luas bangun datar tersebut, serta menanyakannya lagi kepada siswa apakah mereka masih ingat atau tidak. Mencari luas persegi. Masih ingat?
rumus luas persegi. Sisi kali 3. Menyampaikan materi pembelajaran. Pada video ini, guru mulai masuk kepada bilangan kuadrat. Seperti apa bilangan kuadrat tersebut dan seperti apa cara penyelesaiannya. 4 ini bilangannya 4, ini dibaca kecil. Pangkat 2. Inilah yang dinama bilangan kuadrat. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini pangkatnya. Iya, nulisnya ingat harus kecil, angka 2-nya tidak boleh sama dengan angka 4. Ini harus kecil. Selanjutnya, berapa sih 4 pangkat 2 itu atau 4 kuadrat? Gimana? 4. Melaksanakan bimbingan. Pada video terlihat bahwa guru sedang mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat atau bilangan kuadrat. Guru memberikan media kepada siswa untuk mencoba serta dibimbing oleh guru sedikit demi sedikit. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Pada video tersebut, guru memberikan sebuah soal dan meminta partisipasi dari siswanya untuk mengerjakan soal tersebut di depan kelas. Kuadrat. Azza Fitra. Oh, lurus garisnya hebat, Azza. Kasih bu guru penggaris. Enam, menilai kinerja siswa dan memberi umpan balik. Di sini, guru memberikan umpan balik yang bersifat positif karena hasil kerja dari siswanya benar dan sesuai dengan yang diharapkan. 7. Memberikan latihan mandiri. Latihan mandiri berupa pekerjaan secara individu maupun secara berkelompok. Itu tergantung media yang telah ditentukan oleh guru. Pada video ini terlihat pelatihan secara berkelompok atau berdiskusi yang dipantau oleh guru. Setelah melakukan diskusi atau kerja kelompok, semua hasil pekerjaan siswa ditampilkan di depan kelas untuk dipresentasikan agar dapat terlihat pekerjaan mana yang benar dan pekerjaan mana yang salah. Itu juga dapat membantu siswa untuk mengkoreksi kesalahan masing-masing maupun secara berkelompok. Papan berpaku yang awalnya tadi 1 keping bisa jadikan gede ya, bisa besar seperti ini. Ini bisa lebih besar lagi kalau mau disambung-sambung. Nah, kebetulan kita punyanya tidak banyak, jadi ada yang punya pangkat 4, ada yang 1 ya, ada yang 3. Nanti kalau punya banyak lagi, mungkin punya 100, bisa dijajar-jajar jadi banyak. Sama seperti ubin juga bisa, kalau punya sedikit masangnya, kalau banyak jadi banyak juga ya. Jadi seperti ini hasilnya ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya siapa? Faktorisasi. Sekian 7 fase dari model pembelajaran secara langsung yang terdapat di dalam video pembelajaran matematika sekolah dasar yang menggunakan pendekatan saintifik tersebut. Pada video yang telah diperlihatkan dari awal mulai pembelajaran terdapat kegiatan mengamati seperti siswa mendengarkan atau menyimak serta melihat apa yang diperagakan oleh guru, dan juga ada umpan balik dari guru dan siswanya seperti menanyakan tentang pembelajaran yang sedang disampaikan. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya tentang kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik serta model pembelajaran yang terdapat di dalam video tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melipatkan amal ibadah kita sesuai dengan